gini, Pastorgram itu julukan yang sebenarnya dialamatkan sebagai bully. Artinya mereka menganggap nih, oh nih orang yang mendadak jadi pendeta atau dipendetakan karena sering posting dan jadi viral di IG. Itu yang di kepala mereka. Padahal kita ini pastor in real life, cuman kita pakai Instagram sebagai salah satu media penginjilan. Saya hamba. Masa, nggak bisa Bu undang yang lain aja? Ya nggak mungkin gitu juga. Kecuali saya rockstar. Kan saya kan hamba, mau diminta pakai batik, diminta pakai jas, ya, saya akan ikutin aja gitu. Tapi kalau ada ruang yang adalah ruang private saya, yaitu posting akun TikTok saya misalnya, walaupun saya nggak punya, akun Instagram saya, akun Facebook saya, ya saya bebas jadi diri saya kan nggak ada yang ngatur saya di situ. Pendeta kok bajunya gini lah, pendeta emang nggak boleh main bola, masa main bola pakai jas, main bener aja loh. Shalom, selamat datang di channel kita Hanya Alkitab yang akan berbicara mengenai fenomena kekristenan, teologis, dan juga gereja Tuhan. Hari ini kita kedatangan salah satu pastor muda ya yang sangat familiar ini ya kan bagi anak-anak muda, Pastor Christopher Tapihero. Shalom, Pastor. Selamat siang untuk kita. Beliau ini adalah teaching pastor di New Wine International Church ya, Pastor ya, benar ya. Dan juga beliau brand ambassador Lembaga Alkitab Indonesia. Katanya tahun kedua ya, Pastor ya? Ini jadi ada 2 jenis Alkitab yang pertama saya sendirian jadi brand ambassador, namanya Alkitab Jurnal. Itu dari 2019. Terus tahun ini mereka keluarin Alkitab Parenting. Aku sama istriku jadi brand ambassadornya berdua. Jadi ada 2 Alkitab yang kita bantuin untuk promosi ya, maksudnya bantuin untuk kasih tahu orang-orang bahwa ada 2 Alkitab berharga ini. Yang pertama cuman benar-benar gabungin Alkitab sama jurnal sih. Kalau di luar negeri udah umum lah ya, Alkitab yang sebelahnya tuh kosong gitu. Benar. Iya. Memang kalau di sini belum ada ternyata, jadi saya idein waktu itu bikin deh gitu, karena sekarang kan era digital ya. Aku rasa kalau kita cuma saingan bikin sesuatu yang udah ada, nggak akan ada nilai plusnya. Jadi aku bilang, coba bikin sesuatu yang belum ada. Dan itu idenya Alkitab Jurnal dan Alkitab Parenting ini mereka yang memang inisiasi sendiri. Dan kita bantu untuk sebarin berita gembira ini ke parent-parent yang milenials ya, khususnya. Oke. Berarti lebih kepada kekecewaan terhadap hamba Tuhannya, atau boleh kita bilang monoton ya? Ya, salah satunya itu ya, maksudnya anak muda ini kan sebenarnya masih butuh gimmick ya. Sebenarnya kalau jujur, kalau bagi saya pribadi, yang butuh gimmick sebenarnya anak kecil. Tapi anak muda masih butuh gimmick somehow. Orang dewasa yang udah nggak perlu sebenarnya. Nah, karena itu salah satunya itu mereka anggap ini kuno, terus mereka juga udah cukup kecewa sama yang mereka anggap Superman, nggak taunya orang biasa kan. Pada jatuh gitu, jadi udah agak malas dan mereka nyari akhirnya yang apa adanya sebenarnya. Itu sih. Dan memang kalau kita lihat pendeta konvensional itu lebih citranya ke orang tua ya. Iya. Padahal sih menurut saya sih nggak ada problem sih, harusnya kita kan harus bisa nempatin diri ya. Saya juga sama kalau lagi khotbah di umum gitu ya, pasti nggak akan seperti ini gitu. Kalaupun kecuali diizinkan. Kalau di tempat saya di rumah saya di New Wine, kita pakai apa aja yang kita mau. Gerejanya emang kita mengedepankan setiap orang tuh bebas jadi dirinya sendiri. Mau pakai jas, mau pakai kaos, mau pakai apa, mau pakai jaket kulit, it's okay. Yang penting semua orang tuh nggak dipaksa jadi siapa gitu. Kita ini ada church for tagline-nya itu home for dynamic people. Rumah buat orang-orang yang dinamis. Jadi keberagaman itu justru yang dipertahankan. Jadinya semuanya bisa relate. Tapi pernah ada yang nyinyirin nggak, Pastor? Gara-gara paling di sosial media. Ada yang pernah nyinyirin karena gitu. Mereka tahu konteks saya. Kalau lagi di pelayanan saya hampir nggak pernah ya.
Kecuali lagi nggak isi pernah ya. retret waktu itu, kan isinya anak-anak muda, saya pikir retret, SMA gitu. Guru rockrisnya ngambek. Ah, Saya pakai celana bolong waktu itu. Disuruh ganti celana, saya nggak bawa celana lain kan, orang cuma pelayanan di puncak gitu kan, pikirnya. oke Saya oke. sampai pakai baju peserta. Peserta pinjemin, pastor saya punya 2 celana nih, pakai aja. Itu sekali-kalinya tuh saya bermasalah masalah penampilan. Di Itu luar dari gereja itu, konvensional. bukan gereja, itu rockris ya, rohani Kristen. Dan Oh, hari rockris sekolah itu kan Kristen. harusnya interdenom ya. Artinya Betul. nggak semuanya tradisional, nggak semuanya mainline. Pasti ada yang karismatik, ada yang apa. Dan entah kenapa kayaknya sih gurunya sih kayaknya dari mainline. Jadi gurunya ngambek, murid-muridnya sih aman. Hmm. Jadi gurunya Iya, ngambek, iya, iya. saya nggak boleh, seolah nggak boleh pelayanan kalau belum ganti baju. Ya udah saya pakai baju peserta. Betul. Satunya pengalaman berharga sih buat saya. Karena jujur kalau orang tua, apalagi dari gereja mainstream kan, ngelihat tipikal pastor ini kan, Pastor Tapieru ini, mereka aneh itu pasti. Pasti. Iya kan? Pasti merasa aneh, tapi justru anak muda yang merasa itu nyaman dan relate ya, Pastor ya, dekat jadinya ya. Isunya sebenarnya di situ sih sebenarnya. Orang kan selalu istilah kolot tadi kan, benarkah pendeta berjubah atau konvensional itu sudah kolot? Buat saya nggak semua sih. Ya ada yang berjubah dan tetap up to date atau asik. Ada beberapa, banyak kok, cukup banyak yang orangnya juga ngikutin isu-isu yang terbaru. Jadi kalau ngobrol nyambung, terus bahasanya nyantai-nyantai aja gitu. Padahal berjubah, padahal orang-orang yang emang yang dari mainline itu. Jadi isunya sebenarnya bukan about being cool or modern, bukan tentang keren atau kekinian. Isunya sebenarnya tentang about being clear. Dan khususnya accessible atau terjangkau. Sebenarnya yang bikin Pastorgram ini menarik, kenapa? Karena terjangkau. Betul. Bisa di DM, di komen, dibales gitu. Khususnya di pandemi sekarang ya. Iya, khususnya. Sebelum ini kan diperdebatkan ya pelayanan saya nih. Nyata atau enggak gitu ya. Tapi ketika pandemi semuanya harus ke sini. Ya kan? Saya udah duluan jadinya yang tadinya dibully, sekarang justru malah jadi dicari-cari karena orang pengen belajar kan. Gitu loh. Jadi Tuhan puter, jadi kalau Tuhan puter dulu dibilang pendeta IG ya. Tuhan puter sesuatu yang tadinya jadi hinaan yang bikin saya dicibir, direndahin. Tapi malah Tuhan puter melalui si pandemi ini untuk menyatakan bahwa pelayanan ini juga nyata gitu. Ya ini bukan di dunia maya, artinya nggak nyata karena orang kerap kali lebih nyambung di dunia maya daripada di dunia nyata. Seringkali. Oke, menarik. Nah, berhubungan dengan tadi fenomena itu, ada kekecewaan anak muda, lebih relate kepada pastor-pastor muda yang sekarang banyak di Instagram, termasuk hambanya. Nah, yang sering menjadi permasalahan, dan aku tahu dan mengikuti bahwa pastor ini sering sekali dikritik oleh akun-akun satir kan. Ya kan? Aku sering diberitahu teman tuh, lihat nih dikritik. Dan pasti ini berkaitan dengan studi teologi. Pasti selalu itu isunya. Saya sering lihat, sebelum pertanyaan masuk ya, saya agak sedikit panjangin lagi yang tadi poin pertama. Iya. Yang sebenarnya gini, kalau mereka menyadari bahwa gini, Pastorgram itu julukan yang sebenarnya dialamatkan sebagai bully. Artinya mereka menganggap nih, oh nih orang yang mendadak jadi pendeta atau dipendetakan karena sering posting dan jadi viral di IG. Itu yang di kepala mereka. Padahal kita ini pastor in real life, cuman kita pakai Instagram sebagai salah satu media penginjilan. Salah satu media ada gerejanya gitu ya, jelas kebenaran. Iya, jadi Pastorgram bagi saya pribadi adalah pendeta yang make ourselves available atau accessible on Instagram. Ini bukan sebuah penghinaan dari saya, bagi saya dulu ya. Cuman mereka anggap saya karena nggak sekolah gitu, dia pikir bisa diserang-serang sembarang gitu. Nggak sekolah bukan berarti nggak belajar. Nah, ini kita masuk ke poin kita. Silakan Pastor lanjutin pertanyaan. Betul, iya. Studi teologi. Jadi hamba Tuhan itu kan selalu harus belajar teologi. Itu pendapat umum pasti kan. Bahkan sering sekali dikaitkan dengan kalimat begini, Pastor. Kau tidak mungkin percaya kepada dokter yang tidak sekolah dokter. Gitu loh. Sehingga kita tidak mungkin percaya kepada hamba Tuhan yang nggak belajar hamba Tuhan. Itu bagaimana? Ke pribadi pastor dengar-dengar kalimat seperti itu. Istilah bulinya bahkan ada pendeta keluaran sama kejadian. Iya. Keluaran Alkitab sama kejadian, tiba-tiba jadi pendeta gitu. Kata tiba-tiba itu yang nanti akan saya kutip. Maksudnya saya kurang suka kata-kata itu karena nggak ada orang yang tiba-tiba jadi pendeta. Nggak ada. Panggilan Tuhan bisa datang di satu titik tertentu dalam hidup, tapi nggak ada yang tiba-tiba, pasti dipersiapkan. Dengan studi teologi bagi saya penting atau enggak,
penting, tapi bukan yang terpenting. Karena saya dapati cukup banyak yang STH tapi nggak punya hati hamba. Artinya mereka nggak ada ketertarikan untuk ministry, emang karena nggak tahu mau kuliah apa aja. Ambil teologi, terus yang penting ada gelar S1, habis itu ya nggak jadi pendeta, nggak jadi pelayan Tuhan. Betul. Gelarnya aja gitu STH. Buat saya kalau cuma mengejar gelar STH itu jadi sampah sih. Aku ngomong ini bukan sebagai penghinaan tapi sebagai kenyataan, karena almarhum ayahku kan dosen sekolah Alkitab 41 tahun. Dia bilang yang susah itu adalah apa? Mereka ini menganggap STT itu kayak bengkel. Karena nggak cukup pinter, nggak punya duit, akhirnya masukin STT daripada nakal, ngerti ya? Pelarian. Akhirnya itu yang jadi problem, karena ini tuh bukan tempat buat orang nakal, ini tempat buat orang yang udah menemukan panggilan Tuhan dan mau memperlengkapi diri untuk melaksanakan panggilan itu. Harusnya ini bukan bengkel, ini justru tempat untuk belajar, sehingga apa yang dipelajari langsung dipakai di pelayanan. Makanya almarhum Papa selalu bilang hendaknya yang sekolah Alkitab tuh harus emang udah pelayanan, bukan belum pelayanan. Bukan belum tahu mau jadi apa, bukan. Udah tahu mau jadi pendeta, udah tahu panggilannya udah jelas nih. Gue bakal jadi pendeta, gue akan melayani Tuhan, dan gue harus memperlengkapi diri. Entah Pak, pendidikan agama Kristen, atau emang teologi. Gitu. Jadi harusnya itu udah ada, kata Papa. Bukan kayak masih nggak tahu mau jadi apa, bete sebenarnya di sini dipaksain sama orang tuanya yang pendeta, akhirnya nggak jelas. Akhirnya cuma kemari teologinya. Teologi itu kan mesti bukan cuma pengetahuan tentang Tuhan, tapi pengenalan akan Tuhan, sehingga bukan memperbesar kepala, tapi memperbesar hati. Biar hatinya ini semakin diperlengkapi sebagai hamba Tuhan, bukan cuma punya hati hamba, tapi juga punya teologi yang benar, kan gitu. Ya, kenapa bagi saya, menurut saya bukan yang terpenting, karena ya tadi, tanpa hati hamba, teologi malah bahaya. Teologi malah bahaya, menjadikan kita malah justru kubu yang paling memusuhi Yesus. Ahli Taurat dan Farisi, kan di Alkitab kan dua kubu itu yang paling menentang Yesus dengan keras gitu. Aku pakai ayat, salah satu ayat favorit, bukan sebagai pembenaran tapi sebagai penghiburan. Karena saya dibully terus kan karena nggak sekolah. Jadi gini, mereka tuh berani bully saya karena mereka pikir saya nggak tahu apa-apa. Itu problemnya. Mereka pikir nih orang nggak tahu apa-apa nih, pendeta IG nih gitu. Loh, enggak, saya pendeta di kehidupan nyata, cuman saya pakai Instagram. Saya nggak dipendetakan sama Instagram. Ya. Apa ayatnya, Pastor? Iya, Kisah Rasul 4 ayat 13. Kisah Rasul 4 ayat 13 ini salah satu ayat favorit mama saya, karena mama saya juga sama, nggak sekolah teologi. Tapi karena dia istri pendeta, kan pasti di pelayanan juga ya. Pasti kan ikutin jenjang itu juga, PDP, PDM, kan gitu. Ya, karena emang di pelayanan, seumur hidup, kita keluarga pelayani soalnya. Emang kita di ministry seumur hidup kita gitu. Jadi mama juga pegang ayat ini, karena dia juga nggak sekolah. Tapi nggak sekolah bukan berarti nggak belajar. Kisah Rasul 4 ayat 13 bilang gini, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Ya, itu bahasa aslinya orang bodoh ya, bodoh ya. Orang biasa yang tidak terpelajar. Artinya benar-benar orang biasa. Heranlah mereka, dan mereka mengenal kedua orang ini, dan mereka mengenalnya sebagai they had been with Jesus. Mereka udah pernah mengalami, mengenal, dan selama ini selalu bersama dengan Yesus. Buat saya, hati hamba diperoleh dari situ. Nggak bisa di sekolah. Di sekolah nggak ada hati hamba lo pelajarin. Teorinya doang. Tapi biasanya ini yang makin gede. Hati hamba didapati di ministry. Ketika kita direndahin, dimanfaatin, ya kan? dianggap sebelah mata gitu. Di pelayanan hati hamba ini ke proses, kata Bapak, ada yang nggak bisa dipelajari di sekolah kita. Hati hamba. Secara teori dipelajari, cuman prakteknya itu di ministry. Dan akhirnya ayat ini selalu jadi bukan pembenaran ya, saya nggak membenarkan, saya nggak sempat sekolah Alkitab. Tapi hidup membawa saya juga, saya nggak pernah tahu juga bakal jadi pendeta. Dari dulu udah dinubuatin, cuman lari terus dari situ karena pikir gue nggak mau jadi kayak bapak gue, ntar kalau dijahatin orang nggak boleh balas gitu. Jadi gini Pastor, sebelum aku mau masuk lebih dalam, tapi alasan terutama tidak mengambil sekolah teologi kenapa? Karena emang nggak ada niat menjadi pendeta. Saya nggak mau. Itu awalnya ya. Nggak mau dinubuatin dari 4 anak nih bakal jadi pendeta. Saya bilang nggak mau. Saya belum pernah ketemu si anak pendeta yang mau jadi pendeta. Belum pernah. Belum pernah yang benar-benar niat gitu dari awal kayak gue pengen jadi kayak bapak gue, kayak nope.
Gua nggak mau. Dan karena dari situ, karena nggak mau, emang nggak sekolah ke sana, emang nggak ada ketertarikan juga. Cuman bukan berarti nggak belajar ya, anak pendeta dari dulu Kristen di pelayanan pasti kan Alkitab, teologi ya harusnya 101-nya dasarnya pasti tahu lah ya. Cuman kan makin ke sini sepanjang melayani, mulai mengajar dan segala macam pasti kan memperlengkapi diri. Saya harus saya harus ingetin siapapun bahwa nggak sekolah bukan berarti nggak belajar. Itu yang paling penting harus dipegang. Setelah pelayanan begitu banyak, ya, rasa ingin sekolah teologi juga tetap tidak ada? Ada, cuman papa nggak ngizinin. Oh, malah papa yang nggak ngizinin? Iya, papa nggak ngizinin. Dia bilang, kamu nggak perlu. Kamu urusin keluarga kamu. Karena kamu udah punya istri, anak juga baru lahir, abis itu nggak lama anak baru, belum 2 tahun, yang satunya lahir lagi. Jadi dia bilang, family itu first ministry, dia bilang. Ya, kamu juga kerja di kantor, udah kuliah, segitu lamanya, dan udah membangun karir di desain grafis, jangan buat apa kamu sekolah lagi, malah bikin pusing nanti. Pasti ada yang nggak kepegang nanti, dia bilang. Dan itu pun saya juga udah pelayanan soalnya. Jadi dia bilang kayaknya nggak mungkin kamu ambil lagi. Ya walaupun kelas-kelas yang sih tetap aja itu kan butuh, sekolah itu kan butuh dedikasi ya. Dan dedikasi itu pasti akan mengorbankan nanti di pihak yang lain pasti. Ketika konsentrasinya diambil kemari pasti ada yang dikorbanin. Nggak usah jauh deh punya anak. Yang merit aja pasti istrinya dicuekin terus karena kan kuliah. Ya kan kuliah, apalagi kalau tatap muka sekarang bisa dari rumah enak. Dulu mana bisa dari rumah. Ya kan? Dan itu isunya. Dulu awalnya emang nggak ada niatan. Tapi lama-lama pun ada niatan, akhirnya udah nggak ada waktunya karena semuanya udah habis. Pelayanan aja saya pulang aja kadang susah gara-gara pelayanan. Apalagi mau sekolah. Ya, dan dari sanalah akhirnya saya, bukan dari sana aja, dari awal saya bertobat di 2008 itu, ketika menyadari bahwa ini kok panggilan makin kenceng ya untuk jadi pengajar Alkitab gitu loh. Ya saya memperlengkapi diri. Di rumah saya bisa, rumah ini udah kayak perpustakaan sebenarnya. Ya, terlalu banyak buku di sini. Jadi saya terus memperlengkapi diri karena tahu nggak bakal kompeten kalau nggak tahu apa-apa. Nggak ada yang mau dengerin juga gitu pada akhirnya. Bener tapi kata akhirnya tadi mana ada sih orang yang mau diperiksa sama dokter yang nggak sekolah kan gitu. Betul. Idenya adalah nggak sekolah bukan berarti nggak belajar, kan beda sama kedokteran. Ini kan ilmu yang berbeda. Tapi Pastor merasa kan, ketika Pastor tidak mengambil sekolah teologi, ini menjadi momok ini, makanan untuk para teolog-teolog ini menyerang kan. Iya. Akun-akun satir kan. Base-nya sebenarnya iri, karena masalah hermeneutik saya nggak ada problem, karena papa saya kan kurator saya. Postingan saya nggak ada yang bermasalah sebenarnya. Cuman karena mereka pikir saya nggak sekolah, ini bisa diserang nih. Gitu. Jadi saya lihat nih motifnya apa sih sebenarnya orang-orang ini gitu loh. Dan saya rasakan motifnya tuh iri. Kalau emang benar-benar hati yang peduli sama-sama hamba Tuhan, pasti tegur saya bukan di kolom komen. Apalagi postingan saya di-repost di postingannya dia, jadi kayak jadi konten. Iya, konten. Terus kenapa yang diganggu cuma yang followernya banyak? Padahal banyak profesor-profesor lain yang postingannya lebih kontroversial dari saya. Bener. Ada yang percaya bahwa ada yang percaya bahwa dia nggak percaya kekristenan sebenarnya, tapi panen liberal ya. Liberal banyak. Kenapa nggak nyerang mereka? Kenapa follower mereka cuma 7.000? Ngerti kan? Nggak naik namanya akun satirnya kalau nyerang orang-orang begitu. Akhirnya yang diserang saya sama almarhum sahabat saya, Raditya Oloan. Iya, benar. Jadi saya lihat ada motivasi itu. Sayang banget sih sebenarnya. Kalau ada teguran yang benar-benar, ada yang negur 1-2 via direct message, saya tahu ini hati mereka bagus nih. Dia bilang postingan lu agak rancu bro, kemari. Saya hormat sama mereka. Saya bilang oh ya oke, thank you. Saya revisi postingan saya nggak. Saya orang yang terus belajar sih. Jadi nggak takut untuk dikritisi, direvisi. Saya posting lagi kalau perlu. Kalau emang dianggap benar-benar jadi rancu dan membingungkan dan salah. Tapi kalau emang benar, apalagi papa saya bilang nggak ada problem, itu mereka aja nyari-nyari salah. Akhirnya papa bawanya selalu ayat itu kan, Yesus aja dicari-cari apalagi kamu kak. Yesus aja selalu dicari kan. Salah ngomongnya kapan nih? Di-repost ya kan. Digiring opini kemari. Padahal postingan gua kayaknya nggak ada problem deh. Yesus Tuhan, Alkitab firman Tuhan Bapa Putra dan Roh Kudus. Terus masalahnya di mana kan gitu? Selalu pasti permasalahan yang non esensial ya. Jadi misalnya beda tafsiran atau konteks yang berbeda kan begitu ya. Padahal di kekristenan kan biasa beda tafsiran. Makanya ada denominasi ya kan. Makanya ada aliran karena kan perbedaan pandangan. Terus kalau yang gituan diributin kata Papa udah diemin aja kan. Biasanya selalu kelemahan
Pastorgram yang kebanyakan tidak sekolah teologi pasti hermeneutiknya, Pastor ya. Tapi tadi Pastor bilang Pastor belajar, Pastor nanya sama Papa sebagai mentor ya. Iya. Sebagai Papa baru berani memposting suatu hal di Instagram. Posting saya tuh bukan hanya prayerfully, tapi juga penuh pertimbangan dan penuh konfirmasi. Jadi nggak asal kayak, ada kata-kata bagus nih, posting gitu. Jadi gara-gara itu namanya. Saya nggak bertanggung jawab sama postingan saya sendiri. Saya tahu soalnya yang lihat kan banyak. Kalau saya ngaco, mereka ngaco sama-sama saya. Apa yang Rasul Paulus ingetin Timotius kan? Dia bilang, awasi ajaranmu, karena dengan demikian lo menyelamatkan diri lo dan orang yang dengerin lo. Kan gitu, bahaya kan. Banyak yang follow, kalau saya ngaco, semuanya ke neraka bareng saya, kan nggak lucu. Tanggung jawab. Tapi pernah ada salah ya, Pastor ya? Kenapa? Pernah, pasti ada salah posting, dikritik orang. Ada, dan saya tarik, tapi saya pun tetap punya pandangan sendiri kenapa saya posting demikian. Kayak misalnya contoh, waktu itu kata-kata yang paling keras ya, saya bilang, gini, situ tuh anak Tuhan, jangan hidup kayak anak anjing, saya bilang. Oh iya. Saya pakai ayatnya Rasul Paulus yang dia bilang, Rasul Paulus kan kerap kali manggil orang anjing, apalagi pengajar-pengajar sesat. Pengajar palsu. Gini, buat saya, kalau saya renungin hidup saya dulu, kalau saya lagi liburan, saya kayak anak anjing hidupnya, bukan kayak anak Tuhan. Makan, main, tidur, berak, repeat. Yang di otaknya kan gitu, nggak mikirin jiwa-jiwa, penginjilan, nggak mikirin. Nah, terus beda sama anak anjing apa? Ya kan, saya refer ke otokritik diri saya sendiri. Saya posting gitu rame, karena akun satu repost. Kalau mereka nggak repost, sebenarnya orang tuh udah pada ngerti, udah nangkep idenya. Cuman karena ada yang nentang, jadi rame. Akhirnya saya tarik, saya pikir, oh ini jadi masalah. Ya kan, masalah hermeneutik, aku bilang kayak lebay. Saya bilang, apa-apa, gimana Pak? Itu merekanya aja yang nggak nyari gara-gara. Tapi saya mau menunjukkan bahwa saya nggak anti kritik, makanya saya hapus. Nggak saya hapus malah, saya bikin postingan ulang. Saya posting sebelumnya, biar orang tahu perbedaannya di mana. Ya kan? Biar dia tahu bahwa saya nggak anti kritik. Kalau saya anti kritik, saya nggak bertumbuh. Ya kan? Bapak bilang gitu, nggak bisa. Jadi seorang manusia itu kita harus terus belajar. Berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Berhenti bertumbuh, berhenti berbuah. Nggak berbuah, dipotong, dibuang ke dalam api. Bapak selalu bilang gitu. Ya, tapi jadi, ada satu. Saya posting tuh sengaja sebenarnya. Bukan biar kereda kekacauannya, bukan. Saya mau kasih tunjuk. Saya mau kasih teladan. Kalau lu dikritik, harusnya begini. Bukan kayak selalu kayak membela diri, walaupun udah jelas salah, ngerti gak? Gak apa, it's okay to say sorry and coba revisi namanya. Zaman kuliah juga kalau lagi ngasih tugas akhir juga bisa direvisi. Masa dikritik kan salah nih gini, revisi. Kan nggak apa-apa, it's okay. Iya. Tadi Pastor bilang tidak sekolah teologi, satu karena Papa bilang tidak usah, dan waktu juga ya. Ada waktu. Ada satu titipan pertanyaan nih Pastor dari orang-orang. Toh kan pendeta-pendeta konvensional itu yang sampai dokter-dokter itu kan juga punya keluarga. Mereka kan juga sempat kok sekolah teologi gitu loh. Keluarganya gimana? Pernah ngobrol nggak keluarganya pada itu saya nggak tahu. Makanya, gini, salah satu, Papa selalu bilang, salah satu penyesalan dia sebenarnya ketika dia harus ambil lanjut S2 di luar negeri. Dia nyesel. Kenapa? Karena harus tinggalin saya yang berumur 2 tahun dan adik saya yang baru lahir. Buat dia, 2 tahun itu dia tersiksa. Karena apa? Di rumah, mama saya sendiri ngurusin kita. Dan dia nggak ngerasa itu keberhasilan. Walaupun menghasilkan gelar di belakangnya. Dia anggap itu kesalahan buat dia. Dan dia bilang, Papa nggak mau kamu ambil jalur Papa. Papa hidup dalam penyesalan. Karena benar-benar nyiksa mama, ngerepotin semua orang di rumah waktu itu. Mertua direpotin. Jadi memang Pastor betul-betul nggak mau mengulang apa yang dia Papa larang. lakukan. Dia larang. Dan dia bilang gini, nanti kalau kamu sekolah, kuliah, keunikan kamu hilang. Nanti kamu pasti akan jadi seperti yang lainnya, hasil pabrik itu dalam tanda kutip. Bayangin dia nyebut kayak pabrik. Jadi gayanya udah ketahuan. Kalau keluar dari sini pasti gini gayanya. Keluar dari sini, kamu tuh punya suara yang unik, Kak. Makanya banyak yang dengerin kamu. Orang-orang yang nggak bakal dengerin yang lain. Dengerinnya kamu karena kamu tuh punya suara yang spesifik. Kalau kamu sekolah, takutnya nanti suara kamu berubah, dia bilang. Dan saya bilang, tapi yang paling utama dia nggak mau saya ngulangin kesalahan dia. Dan saya jadi ngerti hatinya. Saya bilang, iya sih Pak. Tapi aku pengen sebenarnya karena capek juga direndahin terus karena nggak sekolah gitu loh. Dan diundang pelayanan, ditanya kamu keluar lulusan mana? Oh saya dari UPH Om. UPH emang ada teologi? Nggak ada sih. Saya desain grafis. Oh gitu. Udah meleng langsung gembalanya. Kan yang kadang ngundang Yud kan. Yudnya ngundang, saya pasti kan keluar sama gembala, Papa selalu ajarin.
Kalau datang diundang di pelayanan, coba cari gembalanya, ya minta apa, klonuwun dulu, shalom, minta izin, ya hormati dia, udah gitu. Tapi selalu gitu, saya diabaikan sampai mereka dengerin khotbah saya, baru deh ngajak makan, terus ngobrol, jadi kenal, jadi asik. Kamu anaknya ini ya, pantesan mirip banget sama papimu. Padahal tadi saya direndahin karena lulusan UPH. Itu udah paling sering. Udah paling biasa deh saya direndahin. Makanya pas di sosial media saya digituin sama akun satir, saya langsung tahu, oh ini cuma bentuk digital dari yang saya alami di dunia nyata ketika saya direndahin karena nggak sekolah. Udah biasa. Udah biasa. Oke, menarik. Tapi ada nggak keraguan pastor kalau setiap postingan pastor yang kita tahu orang pastor tidak sekolah teologi itu bisa membuat jemaat khususnya anak muda bisa salah tangkap. Pastor mengcover itu nggak? Saya cover. Jadi, saya cover. ya? Saya siap aja kalau orang anggap itu salah, saya akan jelasin. Makanya saya pakai semua ruang sih di IGTV saya ada penjelasan, di highlights. Kadang saya penjelasan lebih lanjut karena kan kalimat itu kan cuma muatnya berapa kalimat sih? Iya. Itu kan plus minusnya lah ya. Plusnya adalah orang bisa mengingat langsung dengan cepat karena kita di dunia yang cukup instan. Tapi minusnya adalah bisa jadi nggak semua kebenaran ini tersampaikan karena dalam cuma sesingkat itu gitu loh. Ya saya akan selalu refer ke khotbah-khotbah saya juga. Kayak misalnya contoh deh gini. Sekarang kan pelayanan saya banyak juga potong ada yang motong khotbah saya sendiri kan. Nah, jadi satu pesan singkat. Nah, orang kalau mau tahu konteksnya harus dengar khotbahnya dong. Oh iya. Ya kan? Ya sama buat saya juga gitu. Ayo gitu kalau mau debat atau mau nanya lebih lanjut, saya selalu available. Nah, itu yang bikin kenapa lebih relate karena anak muda khususnya kalau punya pertanyaan, dulu emang ada ruang buat bertanya di gereja. Ditanya habis khotbah terus ditanyain mau gitu. Bikin pelayanan ini karena orang itu jadi punya pendeta jadi accessible, pendeta jadi bisa diakses. Orang dulu suka sampai ada celetukannya, kayaknya lebih gampang ketemu Tuhan Yesus daripada ketemu pendeta gua. Gile, miris banget dengernya. Gue bilang, iya bisa juga sih maksudnya. Bahkan dalam bahasa kadang suicidal loh. Gue mending mati aja bro, kayak lebih gampang ketemu Tuhan daripada ketemu gembala gue. Gue sakit, gue ada masalah, susah banget, kayaknya sibuk banget gitu. Padahal dulu mah pas kita masih jemaat cuma 5-6 orang, kita yang awal-awal dulu mah deket. Sekarang internasional kan gitu. Sedih sih dengar begituan, cuman aku pikir udahlah kita abaikan aja lah. Aku akan bilang anjing menggonggong kafilah berlalu ya. Pada akhirnya mereka kan cuma lihat yang di situ. Di baliknya kan mereka nggak tahu berapa puluh ribu orang yang saya balasin satu-satu. Betul. Saya gembalakan. Karena gini, Pastor mengakui nggak bahwa ada juga pendeta atau yang katanya pastor yang masih muda yang berseliweran nih di Instagram sering menyalahkan penyampaian ayat tanpa memperhatikan konteks dan tafsirannya. Iya kan? Banyak kan? Ada. Dan itu menjadi bahaya sendiri bagi anak-anak muda yang langsung amin. Nah, itu kan bahaya sekali kan. Jadi kita harus bisa melihatnya dari dua sisi. Boleh menyampaikan Injil dengan gaya harus willing untuk bertanggung jawab kalau ada orang yang ngaco. Lu yang bertanggung jawab. Tapi gini, akun-akun satir juga kalau posting emang bertanggung jawab? Enggak. Jadi kan orang pada bingung. Begini, setelah akun satir muncul, berapa banyak youth yang berantakan? Kenapa? Karena kubunya kebagi. Yang satu yang masih mau dengerin firman Tuhan dari pendetanya, yang satu yang mulai mengkritisi pendetanya. Akhirnya youth-nya pecah. Terus akun satir mau tanggung jawab kalau gereja pecah? Enggak kan? Kayaknya lebih bertanggung jawab gue daripada mereka, bener gak? Dan tanggung jawab itu yang disebut dengan ministry. Ministry kan gitu, artinya apa yang kita khotbahin, apa yang kita posting, kita harus siap bertanggung jawab. Kalau nggak siap, nggak usah. Gue berapa kali ngomelin orang yang repost postingan gue, terus ketika ada orang yang nanya, dia nanya ke gue, Kak, aku kan repost kakak nih, terus ada yang nanya gini, Kak, aku jawabnya gimana ya? Mana gue tahu, gue bilang. Pas lu repost, kalau belum siap jawab, gue usah repost, gue bilang. Aku sih setuju, Kak. Ya udah, jelasin kenapa lu setuju sama dia. Kenapa lu jadi repotin gua? Nah, itu dia tuh. Lihat gak? Aku omelin yang gitu-gitu. Saya nggak butuh amen kalian. Saya butuh kalian itu untuk benar-benar diubahkan oleh kebenaran itu. Jangan cuma amen-amen doang karena saya yang posting terus gara-gara lu ngefans sama gua, semua yang gua posting jadi amen gitu. Ya enggak juga. Hati-hati. Dan itu yang penting buat diingatin sih.
Nah, ini berkaitan dengan pester-pester muda yang sekarang banyak diundang di berbagai gereja pelayanan, termasuk Pester Christopher. Kan kita tahu ya, gereja konvensional itu, terkhususnya pendeta berjubah. Kebetulan aku berjubah juga, Ya, Pester. Ya. saya juga udah mulai Jadi ada berjubah juga, Pak. jubahnya. Udah ya? Iya, udah masuk di situ, harusnya Iya, udah. Pester kan juga PDP ya? Ya, harusnya udah PDM malah. Cuman Ah, pandemi kan agak ribet juga. mimbar itu, pelayanan itu adalah bait yang suci ya, tempat kudus, Ya. suci. Bahkan ada gereja konvensional yang mau naik mimbar nggak lulusan teologi itu pasti menolak habis, nggak menolak habis. Nah, dengan melihat fenomena banyaknya sekarang yang mengaku pester nih, PS, dengan gampangnya naik ke mimbar, menurut pester itu sah-sah aja nggak? Menurut saya problematik. Karena gini, yang ini ya, saya agak mesti lurusin sedikit. Saya setuju. Maksudnya perjanjian lama identik dengan jabatan khusus dikuduskan Allah. Contohnya imam atau lewi, dikuduskan mengurus bait suci. Tapi gini, konteks bait suci sekarang mesti dipahami bukan gereja yang bentuk mimbar. At least dalam hampir 2 tahun ini secara pandemi kita disadarkan gereja bukan bangunannya. Gereja lebih dari organisasi. Gereja itu orang-orangnya. Ya kan? Seorang bisa disebut pastor atau imam tadi ketika dia mengurusi jiwa-jiwa, bukan ngurusin mimbar. Ngerti nggak maksudnya? Jadi nggak Mimbarnya perlu adalah ada hidup. strukturnya ya? Saya setuju struktur, saya setuju. Cuman konteks ini harus dibawa kemari, harus dibawa ke konteks di mana kita lagi dibangkitkan kepada kenyataan, hey, gereja itu orang-orangnya loh, bukan itunya. Kadang kerap kali orang sibuk di struktur, tapi tadi cuman sebagai apa ya, gelarnya tuh buat posisi, bukan buat pelayanan. Kerap kali banyak yang rebutan posisi, makanya kalau udah posisi tuh, wah udah ngeri deh. Kalau udah di rapat-rapat sidang-sidang majelis tuh kayak MPR DPR berantem gitu. Kayak posisinya udah memperebutkan posisi gitu kan. Padahal kan fungsi lebih utama dari posisi. Harusnya. Tapi gini, mau saya lurusin sedikit tentang dengan mudahnya pastor muda tuh naik ke mimbar. Enggak, di lapangan yang kerap kali dengan mudah naik mimbar tuh bukan pastor muda. Yang kerap kali naik mimbar tuh public figure yang baru bertobat. Kesaksian ya? Sorry. Pasti ada kaki yang keinjak nih, tapi itu kenyataannya. Ya kan? Atau orang-orang yang dengan kesaksian yang bombastis. Itu yang paling gampang naik mimbar. Dan apalagi padahal itu kadang nggak sesuai Alkitab ya. Apalagi kalau di public figure dia ngomong apa aja orang kagum kan, wah dia bertobat akhirnya. Teologinya suka ngaco. Siapa yang mau tegur? Akhirnya mana apa? Ketika dia undang public figure ini kesaksian yang jemaatnya rame kan gitu. Akhirnya bingung kan? Gereja kan juga pengen orangnya banyak, bener nggak? Akhirnya jadi ngebencong akhirnya. Akhirnya mimbar, nanti kan ada dua sisi. Jadi yang khotbah tuh nggak bisa sembarang, tapi yang kesaksian bisa siapa aja. Buat saya, yang saya kerap kali lihat kan gini, untuk seorang pastor muda untuk bisa naik ke atas mimbar diundang ke situ nggak gampang. Kayak misalnya gini contoh ya, akhirnya bahkan gereja yang tradisional, kenapa? Karena itu upaya desperate mereka, karena anak-anak mudanya mulai pergi. Nggak ngikut saya loh, anak muda-mudanya pergi ke gereja-gereja yang lebih modern. Tapi apa? Anak-anak mudanya mereka dengerin saya. Akhirnya apa? Saya diundang deh tuh di youth-nya, ya kan? Dia mereka nggak pergi. Kenapa? Karena saya didengar sama orang-orang, sama anak-anak ini. Ya itu saya bilangnya sebagai upaya desperate-nya gereja, karena anak-anak muda mereka sulit dinasehati oleh para pendeta lokal gereja tersebut. Tapi mau dengerin para pastor muda seperti saya dan teman-teman saya. Kenapa? Karena cara pembawaan kami, ya, cara pembawaan kebenaran yang lebih relate sama mereka. Dengan bahasa dan pembawaan yang biasa aja. Jadi pendeta di mimbar sama pendeta lagi makan somai sama. Ngerti kan? Kerap kali kan suka bangun satu persona tuh di mimbar, itu yang bikin anak-anak muda pada off karena ini orang sebenarnya yang kayak di mimbar atau yang kayak pas lagi makan bakmi sama kita gitu loh. Ngerti kan? Dan dari situ sebenarnya persona yang dibuat itulah yang jadi bumerang kerap kali. Akhirnya apa? Bahkan yang mainstream udah mulai undang-undang saya di seminar, di apa? Karena mereka nggak ada jalan lain kalau nggak anak-anak muda cabut. Ya kan akhirnya mereka membutuhkan kita. Kita baru diundang sebenarnya ketika itu, bukan ketika kita terkenal doang, viral doang, tapi ketika kita berbuah, orang akan pengen tahu kok bisa ya. Saya undang mereka deh, saya undang dia nih, kita undang dia yuk, biar menyemangati anak-anak muda kita. Kamu tuh bisa dalam kemudaanmu tuh bisa dipakai buat Tuhan loh gitu. Akhirnya mereka undang kita bukan karena fame, dan nggak ada tuh istilah anak pendeta-pendeta
langsung atas naik mimbar. Nggak segampang itu naik mimbar. Saya aja mulai dengan gantiin orang kok. Jadi ban serep berapa tahun saya. Setiap ada yang nggak bisa baru kontak saya. Kak, pendeta yang kita undang besok nih mendadak nggak bisa. Kakak bisa nggak? Ya, bisa lah. Ini kan berapa serep sama ban utama. Itu kualitasnya sama. Cuman beda waktu penggunaan. Nanti akan ada waktunya. Kamu akan dipakai. Oke, aku mau lebih dalam nih mengenal Pastor Papi Heru ini ya. Jadi kalau boleh aku tahu aliran atau doktrin yang saya Pastor campur pegang yang apa maksudnya sih? tumbuh besar dengan heritage Pentakostal, tapi dari kecil di gerejanya karismatik, dan dari 2008 saya bertobat, saya embracing Reform Theology. Reform ya. Jadi saya sebut dulu namanya rematik, Reform karismatik. Tapi karena saya lebih sekarang embrace-nya banyak Pentecostal side of me, jadi saya sebutnya repent, bertobat, Reform Pentecostal. Oh, tapi kalau ini dibilang ke orang Reform marah nih mereka biasanya. Reform tuh bingung, Reform undang saya tapi saya Pentecostal, Pentecostal undang saya tapi saya Reform. Akhirnya mereka bingung masukin di mana. Ya nggak usah masukin di mana-mana, emang saya nggak di mana-mana kok. Reform ya, oke. Tapi praktek Reform itu di dalam khotbahnya dengan semangat karismatiknya gitu ya. Pembawaan saya juga pastinya. Dan saya juga kalau bicara Calvinis tulip pada 5, saya cuma 4. Saya 4-point Calvinis. Berarti single predestination. Saya nggak setuju limited atonement. Oke, ya. Jadinya yang ditetap reprobasi? Jadi tiup. Semuanya aman kecuali limited atonement. Saya kurang setuju. Reprobasi setuju? Nggak ada problem. Pokoknya semua 4 poin nggak ada problem, cuma 1 doang. Jadi mereka tulip, saya tiup. Mungkin karena karismatik jadi biasa tiup-tiup shofar ya. Toto gitu jadi tiup ya. Jadi itu secara teologi, tapi buat saya prakteknya banyak hal yang saya pelajari dari kedua sisi yang positif yang harusnya memperkuat gereja. Jadinya gereja melayani pun juga larinya jadi kemari sebenarnya. Penyembahannya karismatik tapi kita nggak pernah pakai bahasa roh. Karena bahasa roh itu buat tertutup di ruang doa, buat pelayan. Bukan kita berharap ada jemaat baru tiap kali kita melayani, sehingga nggak perlu bikin mereka bingung. Itu pada kenapa tadi barusan, right? Pokoknya dari sisi yang terbaik dari keduanya kita ambil, kita gabungin jadi satu yang ya dengan harapan bisa menjawab banyak kebutuhannya. Oh, berarti Pastor continuism juga? Cessanism atau continuism? Saya continue dong. Continue, oke. Memang ada tapi komplementarian. Apa tuh? Komplementarian saya nggak setuju perempuan berkhotbah. Wah, bagus, sama kita berarti Pastor ya. Tapi saya sesanis, Pastor, saya tidak setuju lagi. Percaya itu masih ada. Iya. Lanjut. Saya paling yang nggak percaya cuma kerasulan. Buat saya udah nggak ada nabi lagi sekarang. Betul. Tapi secara prakteknya lain-lain masih aman. Kecuali kenabian. Kalau ada nabi, kita bisa tambahin kitabnya nggak? Betul. Saya juga nggak percaya kalau itu. Ya, dan memang kalau kita baca tradisi Reform itu ada pendeta nggak sekolah teologi memang. Charles Haddon Spurgeon itu nggak sekolah, tapi dia punya 10.000 buku perpustakaan di rumahnya. Dan kalau nggak salah, Dr. Martin Lloyd Jones itu juga tidak sekolah. Saya kebetulan emang penggemar Spurgeon sih, karena saya ngerasa nyambung ya. Dia bisa khotbah dalam, tapi dengan bahasa yang gampang, sehingga mega church pertama kalau bisa bilang ya dia itu. Spurgeon. Betul. Dan saya baru tahu dia nggak sekolah. Saya nggak tahu dia nggak sekolah malah. Nggak sekolah. Saya nggak tahu, malah makin relate lagi saya. Iya. Tapi dia punya 10.000 buku gitu. Nah, Pastor kan tadi bilang self study berarti ya. Iya. Berarti buku yang dibaca itu sistematika teologi atau nyampur atau bagaimana? Banyak semua, dari semua sisi ada sistematik, ada beberapa di rumah. Cuma karena saya Reform dan juga Pentecostal, library saya 2 kali lebih banyak. Kan 2 tubuh saya punya bukunya. Jadi yang tabrakan pun teologinya, misalnya kayak Strange Fire-nya John MacArthur. Saya bisa sambil baca Dorrington Pentecostal itu. Saya bisa baca dua-duanya dengan sangat santai aja, karena buat saya biasa perbedaan tafsir kan umum. Ya kan? Jadi library saya 2 kali lebih banyak daripada orang-orang biasa. Pentecostal punya 1 library, Reform punya 1 library, saya punya library yang isinya dua-duanya.
Rumah saya tuh buku semua, istri saya sampai udah mulai protes, ini buku aja terus. Karena apalagi nggak sekolah ya, dan itu mesti emang mesti memperlengkapi diri banget, karena kita harus bertanggung jawab ya. Apa yang Rasul Paulus bilang ke Timotius itu saya pegang banget soalnya. Kamu menyelamatkan dirimu dan orang yang mendengarkan kamu. Ya hati-hati, gitu. Jangan sembarang. Ya, dan itu yang bikin saya sebenarnya agak kurang suka dengan istilah tadi tuh, mendadak, ya, dengan mudah naik mimbar. Karena jujur, kalau kita mau jujur ya, nothing comes easy in life. Nothing. Jadi apa aja nggak pernah bisa, nggak gampang. Ya, kalau boleh kesaksian sedikit ya, it took me 10 years to get my PDP. Saya nggak sebut sebagai pendeta pembantu, tapi pembantu pendeta. Karena it's who I am, I'm a servant who helped. Ya nggak sih? Dia kan bertobat tahun 2008, saya bentuk Small Bible Study di 2009. Mimbar pertama datang karena gantiin pendeta yang mendadak batal khotbah di salah satu youth gereja, temennya adik saya, bayangin. Jadi saya bikin komsel di rumah, Bible Study. Nah, teman adik saya ini mampir ke rumah ikut komsel gitu. Terus tiba-tiba youth-nya dia, pendetanya nggak bisa datang. Terus dia bilang, Kak Kristo bisa gantiin nggak? Kapan? Besok. Bisa. Temanya apa? Kemerdekaan. Oh ya, sip, sini. Gue sikat. Nah, dari situ tuh mimbar pertama saya. Ya, sambil udah mulai melayani di Bible Study. Nah, 2013 saya diminta untuk bantu jadi teaching pastor di gereja kecil di Kelapa Gading. Ya, belum ada gelar apa-apa. Diminta tolong karena saya kerap kali ngajar di situ sebulan sekali, bentuknya format Bible Study. Saya ngajar hampir 2 jam tanya jawab dan mereka terberkati, puji Tuhan. Dari buahnya pada akhirnya kan ketahuan pohonnya kan, walaupun saya nggak sekolah. Dan dari sana mereka minta setahun itu akhirnya ada konflik karena beberapa terganggu. Kayak saya terus yang khotbah tiap minggu. Bosan gitu dia bilang. Bener sih, maksudnya panggilannya emang khotbahnya oke, tapi bosan dia lagi. Akhirnya saya pikir saya datang untuk melayani kan, bukan untuk ngajak ribut. Daripada ada yang keluar dari situ, mending saya yang keluar, Pak. Saya bilang, saya kan juga saya orang baru di sini. Saya bilang, it's okay. Kalau saya udah nggak dibutuhkan dalam pelayanan, saya kembali ke Papa. Jadi Papa waktu masih gembala ya. Saya balik lagi. Nggak lama. Ya, nggak lama di 2000 hampir 2014 lah, 2014 akhir saya diminta lagi ya jadi teaching pastor di gereja yang saya layani sekarang sampai hari ini. Nah, yang ini malah unik. Kenapa? Karena disinilah saya melayani bertahun-tahun dan sampai akhirnya gembala bilang, saya rekomen ya gitu, kamu buat diklat. Kamu harus masuk mulai pakai jubah, dia bilang. Saya bilang, aduh, ini nih yang saya sebenarnya agak hindari gitu. Tapi akhirnya ke situ juga karena buat saya gelar di belakang bisa dapat dari sekolah, benar nggak? Ya. Tapi gelar di depan kita dapat dari pelayanan. Ya dong, nggak bisa loh gelar di depan nggak bisa dapat dari sekolah. Sekolah akan memperpanjang yang di belakang. Yang di depan itu bicara bukan posisi tapi function. Pastor itu function. Ya, jadi dari 2000 akhirnya 2018 saya direkomen ambil pendeta, jadilah sekarang saya jadi pastor beneran deh sampai hari ini. Ya kan? Pakai jubah ntar lagi ya. Jadi berjubah. Oke, teman-teman muda ya. Tasya, Nofrin itu admin mau nanya nih anak-anak muda nih ya. Ini kan sering pasti lihat pastor ini di Instagram. Tasya mana Tasya? Jangan nanya soal jodoh ya. Hadir Kak, enggak lah Kak, udah punya jodoh kok. Ayo, silakan. Bentar Kak, dipikirin dulu mau nanya apa. Nofrin ada? Nofrin dulu lah. Nih, by the way pada sekolah semua ya? Tasya enggak. Saya enggak. Tasya enggak. Yang admin itu Pak. Oh, menjadi guru agama Kristen. Iya, guru. Nice. Siapa? Ayo, buka dulu itu mute-nya. Yuk. Perkenalkan saya Nofrin. Tadi saya telah mendengar itu perbincangan antara Pak Harun dan Panggil Bapak atau Panggil apa gitu Pak Christopher. Ya, memang sih namanya juga anak muda ya, maksudnya kita sering itu dalam satu persekutuan atau dalam gereja kita sering
namanya kita anak muda ini suka mencari yang bikin kita nyambung. Jadi saya akhirnya yang dalam segi apa ya, dalam segi contohnya dalam berpakaian, maksudnya kalau di dalam gereja terlalu resmi ya, kalau di dalam gereja itu seorang pendeta itu terlalu resmi, dan sedangkan di contohnya yang di live di IG atau yang ada sekarang itu yang lagi di TikTok gitu, dalam secara apa sih itunya secara dilihat dalam segi berpakaian itu apa adanya ya maksudnya. Nah, yang menjadi itunya saya apa yang menjadi pesan abang buat kita yang kita apalagi anak muda yang khususnya anak muda, bahwa dalam menyampaikan firman itu enggak harus dengan berpakaian jas dan rapi gitu. Oh, buat saya kita harus lihat konteksnya. Pada akhirnya saya nggak mungkin khotbah pakai kaos kan di depan di persekutuan doanya MPR kan, nggak mungkin kan. Minimal pakai batik lah ya. Jadi dong saya pernah diundang di situ soalnya. Kita tahu tempat aja. Cuma kalau udah kayak di TikTok, di Instagram, kan yang lihat semua orang, santai-santai aja harusnya. Nggak ada tuntutan untuk itu. Ya dong, nggak ada tuntutan untuk itu. Buat saya nggak pernah problem. Saya nggak pengen saya ditolak atau diterima karena gini. Saya yang pengen adalah Injil yang saya bawa itu yang ditolak atau diterima. Saya pengennya diterima. Tapi kalau baju saya malah bikin itu orang jadi males karena udah ngeliat bajunya duluan, saya akan dengan senang hati pakai baju yang lain. Karena apa yang Rasul Paulus bilang kan, saya bukan hamba siapapun, saya orang merdeka. Cuman saya menjadikan diri hamba dari siapapun, sehingga saya jadi apapun buat siapapun untuk memenangkan sebanyak mungkin orang. Jadi buat saya dia orang yang juga sangat-sangat fleksibel banget. Di momen kayak dia mesti potong rambut, dia potong rambut kan. Ada momen tuh di perjanjian baru yang dia bilang dia sampai potong rambut cuma buat iniin keyahudiannya. Dan dia ambil itu pun, dia bilang, ayo, dia bilang sama tim potong rambut tim, kan gitu. Pokoknya dia tuh nggak pernah mau ributin hal-hal yang buat saya nggak esensial. Tapi kalau udah mulai di TikTok atau Instagram, buat saya ayolah, biasa aja kali. Justru orang yang paling mereka pengen tahu adalah karena nggak sedikit hamba Tuhan yang jatuh di masa lalu. Karena mereka udah punya apatisme itu, justru mereka pengen lihat kalau ini pendeta di rumah, kira-kira dia kayak gimana sih? Kalau dia lagi nongkrong sama anaknya, gitu dia kayak gimana sih? Kalau dia lagi marah atau digangguin sama jemaatnya atau sama anak mentornya, kira-kira dia responnya gimana ya? Jadi semakin kita jadi apa adanya, orang makin bisa percaya sama yang kita ngomongin, karena kita apa adanya. Sosial media bisa jadi bumerang ketika jadi tempat pencitraan. Tapi kalau saya, di era seperti ini, kita tahu bahwa kita nggak bisa bahkan dalam tanda kutip merepresent diri kita tanpa sosial media. Justru sekarang kita taruh aja ada apapun. Anakku lagi baca Alkitab, aku lagi makan. Karena apa? Kalau nggak kita nggak ketemuan, kita nggak pernah bisa sosialisasi. Sekarang semua pakai sosial media. Jadi saya pengen yakinin mereka bahwa hamba Tuhan ini orang biasa. Ya, kita juga sambil khotbah, juga sambil menghidupi apa yang kita khotbahin. Artinya kalau ada khotbah tentang bertobat, itu juga buat saya perintahnya kan gitu ya. Dan kita kasih tahu ini loh caranya bertobat nih kayak gini, dan mereka akhirnya lihat karena mereka nggak cuma pengen dengerin tapi juga pengen meneladani kan. Jadi buat saya masalah yang sangat sepele seperti penampilan harusnya udah nggak diributin lagi ya, karena yang ributin itu cuma manusia. Tuhan melihat hati, manusia melihat rupa. Dan buat saya sosial media ini kan tempat yang umum ya. Tempat umum artinya di mana kita bebas jadi siapa aja. Kita cuma perlu pakai jas kan di mimbar. Masa beli bakso pakai jas? Enggak kan? Lari pagi masa pakai jas? Kan enggak. Artinya buat saya kalau udah ranah non mimbar, saya bisa pakai apa aja. Ya, karena di rumah. Bahkan saya konteks ya, Pak. Konteks. Tapi apa? Konten nggak pernah berubah. Ya kan? Kontennya isinya nggak pernah berubah. Kontainernya yang selalu berubah. Ya kan? Packagingnya yang biasanya berubah. Nah, anak-anak sekarang saya perhatiin, mereka bisa relate sama pendeta yang apa adanya. Makanya saya perusahakan selalu jadi apa adanya. Kecuali diperintahkan untuk Pak kalau bisa pakai jas ya Pak ya. Minimal pakai batik deh. Oh ya udah Bu, oke. Iya dong. Saya hamba. Masa nggak bisa Bu undang yang lain aja? Ya nggak mungkin gitu juga. Kecuali saya rockstar. Kan saya kan hamba, mau diminta pakai batik, diminta pakai jas, ya, saya akan ikutin aja gitu.
Tapi kalau ada ruang yang adalah ruang private saya, yaitu posting akun TikTok saya misalnya, walaupun saya nggak punya, akun Instagram saya, akun Facebook saya, ya saya bebas jadi diri saya kan nggak ada yang ngatur saya di situ. Pendeta kok bajunya gini lah, pendeta emang nggak boleh main bola, maksud main bola pakai jas, memang aja loh. Nah, yang kayak gitu buat saya celetukan gitu tuh mesti diabaikan. Kalau nggak hidup kita capek, kita akan coba menyenangkan manusia dan akhirnya terlalu sibuk di situ sampai lupa menyenangkan Tuhan. Betul. Jadi pribadi yang munafik karena iya, gayanya konvensional dengan santai memang terasa jauh, Pastor ya. Kalau saya ini kan orang Batak, Pastor. Jadi kalau mama ngelihat saya nggak pakai jas khotbah dimarahin pasti atau jubah. Karena orang Batak tuh harus melihat penampilan orang Ambon juga kan? Gitu, tergantung gerejanya kan. Kalau mainstream kan pasti gitu. Ya, pasti saya gitu, pelayanan di daerah bahkan ya. Saya kan dikenal pendeta karismatik. Teman-teman yang mainstream langsung anggap saya, karismatik kan sesat. Cuman sekarang di undang-undang mulai yang mainstream, mulai undang-undang. Saya bilang gini dari awal, pastor ada apa nggak pastor yang bertanya? Oh gini Bu, saya bilangin doang, saya sih bisa bersedia. Tapi yakin Bu, saya karismatik loh Bu. Saya sesat loh Bu, saya gituin. Ya enggak lah Pak, kan gitu. Saya suka saya gangguin gitu. Karena buat saya itu jadi agak bumerang juga. Akhirnya mereka kayak enggak lah Pak, kita kan lihat buahnya juga, anak-anak di gereja kami juga banyak yang dengerin Bapak juga. Justru kita pengen Bapak bisa bagiin sesuatu yang penting, yang esensial. Jadi saya boleh pakai apa nih Bu? Maksudnya gimana Bu? Pak, iya saya bebas jadi diri saya sendiri atau ya palingan topinya aja sih Pak dibuka gitu. Maksudnya mau pakai apa juga oke, kaos yang penting topinya. Oke, saya bilang saya buka gitu, nggak apa-apa. Gitu. Jadi buat saya banyak yang bisa diobrolin lah ya berkaitan dengan ini. Tapi bukan diperdebatkan ya, karena udah terlalu banyak kayaknya perdebatan di dunia ini. Masalah vaksin apa nggak vaksin aja ributnya kita ya. Masih ada loh yang menentang vaksin. Gila loh gue bilang, Kristen sumbu pendek masih ada ya gue bilang. Aduh, kapan beres? Tasya gimana? Sorry gue kemana-mana nih, tapi sambil curhat aja soalnya ramai. Vaksin. Kami kemarin bahas vaksin juga, bahas vaksin. Tuhan Yesus, orang-orang kenapa? Tasya gimana? Ada nanya? Apa ya? Ini jemaat Glow dulu nih, Mbak. Iya. Ya, saya berapa kali pernah ketemu pastor. Iya. Karena saya juga pelayanan di Glow. Gimana? Kapok nggak ketemu saya? Enggak lah. Seingat aku waktu diundang itu agak kontroversial juga nggak itu Pak ya? Di mana? Diundang Glow itu kan? Enggak ada sih. yang ngomong tuh ke saya. Enggak ya? Enggak sih, aku sama Pastor Garen lumayan deket sih. Dan sama Om Gilbert juga sama. Kita kan Om Gilbert kan muridnya Papa ya. Iya. Muridnya Papa loh, bukan di kelas. Jadi saya sih yang paling ingat waktu itu khotbahnya pastor itu yang panah di tangan pahlawan gitu, busur panah di tangan pahlawan. Saya bawain itu. Yang tentang pernah ingat khotbahnya itu. Cuma yang gini, saya juga udah mulai pelayanan. Ya. Tapi sama seperti pastor, saya juga nggak sekolah, gitu kan? Karena saya ada mau kerinduan untuk penginjilan, tapi ketika mau ngambil sekolah, saya agak banyak ngurus suami, ngurus rumah gitu kan. Yang pasti seperti kata pastor, pasti terbagi gitu kan waktunya sama antara keluarga dan dan sekolah gitu kan. Terus yang mau jadi pertanyaan saya untuk pastor sendiri, kan pastor kan juga sama ya, nggak ngambil sekolah gitu kan. Untuk selama ini belajar sendiri dari buku-buku yang ada gitu kan. Terus selain itu tuh pastor mungkin punya selain itu pastor tuh punya untuk mengetahui firman Tuhan lebih banyak itu dari mana lagi gitu. Karena jujur ya, saya aja kadang-kadang sampai sekarang walaupun saya sering baca banyak buku dan Alkitab, masih banyak yang nggak ngerti, masih banyak yang nggak paham gitu kan tentang firman Tuhan, tentang Alkitab. Makanya kadang-kadang itu jadi hambatan ketika saya mau posting apapun di Instagram, takut nanti ada yang nanya lebih kritis, saya nggak bisa jawab. Sedangkan saya harus bertanggung jawab gitu kan, makanya kadang-kadang nggak jadi. Saya mau posting nggak jadi gitu kan, karena ya itu
pertama saya nggak percaya diri, yang kedua karena saya takut ada yang nanya lebih kritis, saya nggak bisa jawab, saya bingung gitu. Nah, kalau pastor sendiri gimana? Buat saya hidup di era sekarang paling enak ya. Semuanya sekarang kan semua pendeta berlomba masuk YouTube ya. Mereka bikin semua isu yang kita bisa isu susah yang ditanyain itu mereka jawab sendiri. Jadi kita tinggal dengerin doang. Maksudnya sambil masak, sambil nemenin anak sekolah di rumah, dengerin aja YouTube-nya. Dengerin aja udah. Kita bisa belajar, enak loh. Sekarang buku tuh udah kurang laku. Orang tuh dengerin, pendeta-pendeta tuh bikin ada perdebatan, ada apa. Kita dengerin aja. Itu tuh memperkaya kita. Mau tahu tentang apa? Makanya saya selalu nanya gini sama orangnya. Orang yang nanya, Pastor, saya boleh nanya? Saya bilang, kau baca Alkitab nggak? Kalau nggak, saya nggak mau jawab. Kenapa? Karena saya pendeta. Ujung-ujungnya pasti ayat. Kalau Tuhan aja nggak lu dengerin, apalagi gua. Kan begitu. Itu nomor satu. Yang kedua, lu udah googling atau udah YouTubean belum? Kalau belum, googling dulu. YouTubean dulu, karena gue nggak sekolah, gue nggak tahu semuanya. Karena banyak pertanyaan yang kerap kali itu doang, semuanya ada di YouTube. Nah, itu satu tips juga buat kamu. Ketika ada yang nanyanya susah mendalam, kita tinggal kirimin linknya. Ya kan? Misalnya orang mau nanya di dalam tentang Trinitas. Saya bukan nggak bisa jelasin, cuman sejelas-jelasnya saya yang jelasin, lu pasti nggak akan puas juga. Dan ada yang udah penjelasan lebih panjang dan bagus. Ya saya langsung kasih link nih dia. Tak, ngomong Nursena, Esra Soru. Lu mau yang mana? Lu dengerin aja. Ya kan? Kita hidup di era paling enak. Orang kalau mau tahu, kalau benar-benar mau tahu, pasti kan mau belajar. Kita suruh mereka belajar sendiri lah. Nah, kita juga sambil apa ketika kita terima pertanyaan yang sulit, itu juga memproses kita untuk lebih belajar. Kalau nggak tahu, saya akan dengan sederhana bilang saya nggak tahu. Atau saya akan bilang, tunggu dulu ya, gitu. Cari tahu. Dan itu yang memperkaya ketika kita cari tahu. Ya, karena pertanyaan teologis itu kan macam-macam. Ada yang esensial, ada yang non-esensial. Ada yang saya bilangnya open-handed issues sama close-handed issues. Kalau close-handed, mestinya nggak usah diributin. Kita firman Allah, Yesus adalah Tuhan, Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi kalau yang lainnya, kita mesti baca dari sudut pandang mana, gitu kan. Kayak, ini teman yang nanya nih, reform, apa karismatik, gitu. Karena dia, kayaknya pertanyaan dia larinya kemana. Dan itu yang dari pertanyaan, kerap kali saya banyak belajar. Karena dari situ saya ngulik. Dari nggak bisa jawab juga saya belajar dari kesalahan, ya kan? Salah satu dalam hidup pelajaran yang bisa kita ambil kan dari kesalahan tuh. Nah, jadi akhirnya di situ lebih mempersiapkan diri. Kalau saya bilangnya we don't have to be perfect. Kalau posting nunggu perfect sampai Tuhan Yesus datang nggak bakal posting, karena nggak ada yang perfect. Bener nggak? Tanya semua pendeta. Kalau dia nungguin perfect nggak bakalan khotbah, mana berani orang. Pasti kan ada aja namanya juga lidah kan nama juga manusia pasti ada aja slip-slipnya gitu. Walaupun nggak ada maksud. Buat saya kalau nunggu perfect kita nggak akan pernah bisa posting. Kuncinya cuma satu, we don't have to be perfect, but we have to be prepared. Ya, dan bertanggung jawab ya. Kita nggak harus jadi sempurna, tapi harus bersiap. Kalau ada orang yang nggak ngerti atau orang salah ngerti, kita harus bersiap, bertanggung jawab untuk kasih tahu. Maksudnya ke sini loh Pak. Oh gitu Pak, saya pikir kemari. Enggak. Ya. Punya nggak? Kalau nggak punya hati buat ngejelasin lebih lanjut, cuma mau posting terus di like, terus di repost, terus viral, nggak usah deh mendingan. Iya. Itu kelemahan anak muda tuh. Iya. Benar. Seorang orang pengennya gitunya, orang pengennya follower. Kak, gimana cara follower bisa banyak Kak? Gue bilang, emang lo siap gembalain 178.000 orang? Kalau nggak siap nggak usah. Gue bilang, lo nggak tahu kan di baliknya setengah mati kayak apa? Gue nggak tidur, balasin satu-satu. Dari yang mau bunuh diri sampai yang mau bunuh bapaknya, ya, dari yang mau pindah gereja sampai yang mau bikin gereja baru. Benar nggak? Dari yang mau tinggalin Tuhan Yesus sampai yang percaya alien masih ada dan pengen menyembah alien. Puluhan ribu. Kalau orang ngelihat di baliknya pasti nggak mau jadi pastor Gram. Pasti takut langsung. Waduh, nggak ada yang nggak. Bayangin nggak? 178.000 orang kalau kebaktian, GBK aja nggak muat itu. Dan itu di pastoran, saya pastoral ministry itu satu-satu orang. Tanya deh, mereka semua pasti pernah saya jawabin. Kalau mereka nanya. Dan itu yang nggak pernah orang sorot, nggak pernah orang lihat. Dia pikir makanya kayak pendeta IG, apaan sih? Padahal itu capek loh, capek setengah mati. Tapi ya tadi saya percaya kita kan hamba ya, emang dipanggil untuk berbagi hidup ya, bukan mencari hidup. Tapi ya tadi cara Tuhan menghidupi kita juga unik sih. Dari saya punya keterbukaan tadi untuk saya jawabin, mereka akhirnya jadi lihat ini orang, ini pendeta nih punya hati gitu. Akhirnya diundang pelayanan, diundang. Karena saya jawabin, dia bilang ini pendeta, coba deh. Ada orang nanya, kok bisa ngundang pastor itu? Gue mau ngundang dong.
ribet nggak caranya? Enggak, DM aja. Paling dibales gitu. Dan ternyata dari ketersediaan saya untuk direpotkan sama hidup semua orang, ternyata dari situ juga Tuhan menghidupinya. Dari situ undang-undangan yang masuk tuh dengan sangat mudah gitu. Pastor, ridersnya apa? Lu kira gue penyanyi dangdut pakai riders? Kagak ada, gue bilang. Enggak, pokoknya selama gue bisa, waktunya ketemu, nggak ada macam-macam. Ininya berapa tarif? Lu kata gue taksi, gue bilang enggak, gue pendeta, bukan hamba uang, gue bilang hamba Tuhan gue. Terserah berapa aja budgetnya, gue nggak ada, mau bayar pakai sambal kayak, mau bayar pakai donat, terserah, gue bilang. Pastor, kita nggak ada dana, nggak perlu, gue bilang. Terus ini nggak ada dana, kenapa kirim-kirim ini donat ke rumah? Gue bilang nggak perlu, gue balikin deh donatnya, gue bilang gue nggak mau, gue bilang kan gue nggak nyari duit di sini. Gue pengen bagiin firman, dan itu yang apa ini di balik layar lah, yang aku pengen bagiin cuman sebagai encouragement lah ya, sebagai orang yang udah berkeluarga tapi juga punya panggilan untuk melayani. Ini kita perlengkapi diri dan manfaatkan kemajuan teknologi ya. Pada saat kita bisa sepanjang waktu dengerin khotbah pakai handphone kita, ya kalau perlu pakai earphone yang benar-benar yang apa wireless gitu. Jadi handphone taruh mana, ntar kita sambil masak, sambil ngapain. Aku tuh gitu tiap pagi jagain anak. Pagi-pagi doa pagi sambil jagain anak, sambil terkadang sambil meeting. Jadi kanan kiri. Jadi kayak customer service yang 24 jam tuh. Kayak nggak pernah bengong gitu, nggak pernah diem gitu. Ini kan ada aja tiba-tiba Pastor Helot, bisa nggak nih? Bisa Pas, gue bilang. Pokoknya selama kosong pasti gue bilang bisa. Ini jam 3 ini udah ada meeting lagi. Ini habis ini pasti ada meeting lagi. Gue nggak kelar-kelar gitu. Tapi emang kita dirancang selama masih hidup ya. Saya belajar dari kematian sahabat saya di usia dia 36. Ini kan kaosnya dia nih. Answer his calling. Dia selalu kalau foto kan tangannya gini. Nah, dia mengabdikan hidupnya gitu ya. Dia habisin setengahnya tuh lebih narkoba. Hidupnya tuh hancur. Tapi sisanya dia pakai buat Tuhan. Dia all out banget buat Tuhan, dan saya banyak terinspirasi sama dia. Jadi selama kita masih hidup, ya artinya Tuhan belum selesai sama kita, dan Tuhan belum selesai pakai kita. Kalau udah pulang artinya ya kalau pendeta zaman dulu bilang rumahnya udah jadi. Jadi selama masih hidup ayo maksimalin. Walaupun udah punya anak, udah berkeluarga. Hati misi yang Tuhan taruh tuh nggak sembarang. Pasti ada maksudnya. Istri saya malah makin powerful lagi pelayanan sekarang. Dia terbeban buat para perempuan. Dia bikin pendalaman Alkitab buat perempuan. Sekolah Alkitab. Tapi berkembang pesat dari April. Dari April sampai hari ini itu setiap persekutuan bisa hampir 150-160 orang, perempuan semua. Hampir tiap hari ada. Minggu ada, Senin ada, Selasa ini ada lagi ntar malam. Gila. Saya cuma tiap Rabu malam di pendalaman Alkitab. Tapi gini, ini yang saya lihat fenomenanya adalah apa? Kehausan rohaninya besar, makanya akun-akun Kristen itu rata-rata followernya ribuan, nggak pernah sedikit. Artinya, kehausannya besar, tapi kenapa kehadiran di gerejanya kecil? Kan harus dipertanyakan berarti. Ya, saya lihat bahwa gini, banyak yang apatis. Itu aja. Ya, pendeta-pendeta berjubah punya tugas untuk sesekali buka jubahnya. Yang kasih lihat tato zaman dulunya gitu loh. Ya, Guns N' Roses gitu ya kan, tatonya mesti dikasih lihat. Oh, dia ternyata pernah nakal tau dulunya. Ya kan? Iya dong. Nah, itu kan yang bikin jemaat bisa relate. Ya. Kalau dia aja anak metal nih bisa jadi pendeta, berarti saya bisa bertobat dong. Oh bisa, itu justru yang dibutuhin. Sebenarnya pendeta-pendeta berjubah harus lebih sering buka jubahnya, buka hidupnya untuk bisa diakses. Itu yang bikin Pastorgram lebih rame, dikejar karena kita accessible. Ya, jadi please ya, mumpung lagi semuanya mendadak jadi Pastorgram kan. Bener ya? Panjang pandemi kan tiba-tiba gitu. Pastorgram. Tiba-tiba dia muncul. Shalom saudara. Pastorgram juga. Gue pas pertama mesti dulu PSBB namanya. Gue tuh pok tangan lo, gue bilang Tuhan thank you ya. Gue bilang gue nggak sendiri sekarang. Semuanya masuk Instagram. Dulu udah capek digituin, tapi Tuhan ya pada akhirnya ya ketika kita nggak sibuk membela diri, kita akhirnya ngalamin pembelaan dari Tuhan. Dan aku sih encourage siapapun yang lagi mungkin diserang atau direndahin, diragukan, disepelein, udah pegang Tuhan aja. Toh juga kuncinya ini sih, answer his calling. Ya, panggilan ini hanya bisa kita jalankan ketika kita fokus sama yang manggil. Kalau kita fokus sama yang lain, ya kan, angin, danau, ombak, Petrus nggak jalan di atas air. Petrus hanya bisa jalan di atas air ketika dia memandang yang manggil dia. Sini. Ya, jadi sama buat saya, hamba Tuhan itu atau pendeta khususnya adalah panggilan. Kalau mau bertahan di situ, fokuslah sama yang manggil. Nggak usah terlalu ributin yang lain.
Oke, Dibalik. jelas ya, Tasya ya. Ya, jadi memang anak muda harus mau belajar, googling YouTube ya, jangan langsung nanya pendetanya juga, ya kan? Oke, terakhir Pastor, sebelum kita tutup, banyak yang meniti pertanyaan sama saya. Ketika nanti sudah menjadi PDT, pokoknya berjubah, memimpin jemaat, apakah keinginan belajar teologi di STT tetap tidak ada? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Lagi, maksudnya fungsinya kan gini, kita belajar itu kan biar memperlengkapi kan. Kalau kitanya udah terperlengkapi dengan self study, buat apa lagi? Paling cuma buat gelar ujung-ujungnya. Biar lebih kompeten. Pada akhirnya apa? Fear of man issue. Buat saya ini bukan hamba manusia, saya hamba Tuhan. Tanggung jawab saya utama sama Tuhan. Makanya saya belajar. Belajar itu bentuk tanggung jawab saya, karena saya bawa nama besar Tuhan ketika saya bagiin firman. Yuk, kalau cuma sekolah buat gelar ngapain? Mending beli gelar. Sorry ya, di balik ini banyak yang beli gelar. Sorry, gue akan bongkarinnya aja nih. Jadi lo yang berasa punya gelar gara-gara beli, bertobat lo. Kuliah yang benar kan gitu. Mendingan gue jelas-jelas, ya kan? Daripada begitu gelarnya palsu, beli-beli, toto doktor. Doktor dari Hong Kong. Kuliahnya nggak tahu kapan, toto doktor. Kan emosi, orang baca juga kayak, hah? Kok dokter tiba-tiba? Betul. Aneh kan? Dan itu kan ada di lapangan. Daripada punya gelar tapi begitu, atau cuman kuliah buat gelar. Buat saya nggak ada yang lebih menyedihkan. Selain kuliah hanya untuk gelar, biar diakui manusia. Karena jujur nanti di hadapan Tuhan, saya akan dikenal sebagai Christopher anak George. Kayak Simon ketika dipanggil Simon anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? Di sorga nanti apa yang kita dapat di sini, mau di depan mau di belakang, nggak ada yang dibawa. Kita cuma jadi kita. Jadi udah buat saya tetap nggak akan kalau emang tujuannya cuma buat lebih diakui atau lebih pelayanannya lebih luas, artinya ada gereja-gereja yang lain yang akhirnya undang saya karena saya pendeta. Buat saya nggak pernah ngejar mimbar sih. Ya, karena hidup saya ini mimbar saya. Ya, walaupun statement pastor ini pasti banyak orang yang tidak akan menerimanya ya. Nggak apa-apa, udah biasa. Yesus juga kalau ngomong ada yang terima, ada yang enggak kan. Apalagi saya. Oke. Teman-teman, pastor terima kasih untuk siang hari ini mengganggu waktunya. Ya, kita bisa sharing karena saya lihat ini fenomena di kalangan jemaat Kristen sekarang, di mana pendeta berjubah, bahkan ada yang nyeletuk gini, Pastor, Pak Harol, kita ini yang berjubah-jubah gini, udah kalah nih sama Pastor Gram, pelayanan mereka lebih banyak, gitu. Saya bilang ya itu kan Tuhan yang tentukan lah, bukan kita kan. Jadi jadi menurut Pastor juga pendeta berjubah harus banyak introspeksi diri ya. Jubahnya sering-sering dibuka dulu lah sesekali. Jubahnya sering dibuka juga ya. Hidupnya dibagi, diakses, biar gampang diakses. Buat saya itu kunci sih. Pelayanan itu mereka selalu kan nyari yang bisa relate, bisa nyambung. Betul. Buat saya ayolah beri dirimu untuk lebih bisa diakses sama orang, sehingga kita juga memberi sedikit ruang untuk iblis ya bersembunyi di balik kita, sehingga kita nggak perlu jatuh yang tiba-tiba selingkuh, tiba-tiba gelapin dana gereja, yang gitu-gitu kayaknya udah males ya. Itu kan gara-gara ngumpet sebenarnya. Kalau hidup kita dibuka, kita nggak ada ruang buat gitu kan. Akhirnya kita jadi apa adanya. Buat saya terbuka itu banyak banget faedahnya sih. Itu dan sih. Untuk Pastor Grant, pastor muda belajar, lebih bertanggung jawab. Jangan males, iya. Jangan males belajar lah. Kalau bisa, kalau masih single atau cuma baru married belum punya anak, kuliah deh mendingan, bener deh. Iya. Gue sih asli kalau masih bisa kuliah sih gue pengen kuliah. Seru kok kuliah sebenarnya. Oke, Pastor, terima kasih banyak, teman-teman. Sampai di sini program kita hari ini bersama Pastor Christopher Papiero. Kita akan kembali lagi dengan narasumber dari hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.